Saya ingat ya ada dulu lagu dangdut, saya nggak tahu judulnya apa, saya lupa siapa penyanyinya. Cubit-cubitan, oi, senggol-senggolan. Nah, kalau menurut warganet Maledes itu menjadi kutil-kutilan, oi, senggol-senggolan. Kenapa? Mari kita gas. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan menurut Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Semoga informasi tersebut bermanfaat untuk warganet Indonesia. Teman-teman, sebelum saya berbicara tentang beberapa kosakata, saya ingin membacakan beberapa komentar dari warganet Indonesia. Komentar pertama dari Mas Frank S. Wibowo. Jujur, secara pribadi saya muak dengan tingkah laku orang Maledes. Mereka tidak bisa dipercaya, maunya menang sendiri dan suka menikam dari belakang. Contohnya, mereka mengajak kerjasama Mabim dan Indonesia meladeninya dengan baik dan tulus hati. Tapi apa yang terjadi setelah kerjasama berlangsung, mereka licik. Mereka hanya mengambil kesempatan demi meningkatkan mutu bahasa mereka sembari merendahkan bahasa Indonesia. Ini watak macam apa kalau begini akhirnya? Setan atau dajjal? Nah, Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah, kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Bukan hanya kerjasama Mabim saja yang mereka ingkari. Pengiriman tenaga guru, insinyur, dan tenaga ahli lainnya pada tahun 70-an juga akhirnya mereka kaburkan. Setelah mendapat kepintaran, mereka berbalik arah malah menghina, merendahkan Indonesia. Lewat pengalaman-pengalaman itulah saya rasa pemerintah kita harus berhati-hati dalam menjalin hubungan bilateral dengan Maledes. Fokus tingkatkan mutu pendidikan dalam negeri, ciptakan lapangan kerja yang banyak agar tidak lagi mengekspor tenaga buruh kasar PRT. Dan kepada masyarakat kita harus lebih prihatin. Janganlah kita punya pemikiran bersekolah untuk mencari pekerjaan karena itu sama aja mental kuli. Tapi bersekolah untuk lebih kreatif dan inovatif sehingga bisa menciptakan pekerjaan sendiri. Syukur-syukur bisa menciptakan pekerjaan buat orang lain agar negara tidak dicap sebagai pengekspor buruh kasar PRT. Apa yang ditulis oleh Mas Frank S. Wibowo ini adalah sebenarnya akumulasi. Belajar dari pengalaman-pengalaman yang telah dialami oleh Indonesia sejak tahun 1970-an. Bahkan saya berkali-kali mengatakan ketika saya berbicara tentang kata pengantar di edisi pertama di Kamus Maledes ini, di sana jelas-jelas tertulis bahwa mereka memungut kosakata dari bahasa Indonesia untuk memperkaya perbendaharaan kosakata mereka yang miskin tersebut. Itu jelas tertulis di dalam pengantar kamus mereka. Namun kalau kita membaca komentar dari warganet Maledes, itu mereka malah berusaha kayak bersilat lidah. Bersilat lidah dengan mengatakan, enggak dinyatakan bahwa kosakata kita itu miskin. Nah, secara logika sederhana, ketika kamu menuliskan untuk memperkaya perbendaharaan kosakata kamu, artinya apa? Kalian itu miskin kosakata. Oleh karena itu, kalian punya kepentingan untuk mengadopsi kosakata dari bahasa Indonesia. Hal yang sederhana seperti itu, kalimat yang berunsur implisit, itu tidak bisa dipahami oleh warganet Maledes ini. Karena itu mempengaruhi gengsi mereka, harga diri mereka. Mereka tidak mengakui itu. Padahal yang tertulis yang jelas-jelas di dalam kamus mereka itu jelas dan nyata banget. Ketika saya menunjukkan apa yang tertulis di dalam kamus bahasa mereka, yang mengatakan bahwa tidak ada satupun dari warga mereka yang mempunyai kepakaran dalam
menyusun kamus bahasa kebangsaan mereka. Itu kan sekaligus menidakkan klaim yang mereka lakukan selama ini bahwa bahasa mereka itu lingua franca di negara mereka. Kalau memang lingua franca, mengapa tidak ada satupun, atau kalau beberapa teman-teman warganet Indonesia mengatakan mengapa tidak ada seekor pun dari warga negara mereka yang mempunyai kepakaran dalam bahasa kebangsaan mereka. Itu menunjukkan apa? Bahwa klaim yang mengatakan bahasa mereka itu lingua franca di negara mereka itu hanya isapan jempol belaka. Saya juga membaca komentar dari beberapa teman-teman agar saya membahas pernyataan dari salah satu mantan Perdana Menteri Malaysia yang sekarang muncul lagi dan meminta agar bahasa Melayu dijadikan bahasa kedua di ASEAN. Itu menurut saya seperti kalau kita melihat apa yang disebutkan oleh Pak D. Sambal dalam kanal YouTube Pak D. Sambal, di mana mereka itu hanya mengejar piagam, bukan mengejar praktek di lapangannya seperti apa. Untuk mereka yang haus akan validasi, mereka memang akan mencari yang namanya penghargaan, agar mereka diakui, dicap sebagai, ini resmi nih. Walaupun pada kenyataannya dalam praktek di lapangan, seperti yang saya sebutkan berkali-kali, bahwa tidak semua rakyat Malaysia bisa berbicara bahasa Melayu Malaysia. Yang kedua, tidak semua orang Melayu di Malaysia bisa berbicara bahasa Melayu Malaysia. Itu fakta. Tapi karena gengsi, mereka ingin menunjukkan bahwa bahasa mereka itu dipertuturkan berapa? 300 juta. Saya mencatat angka yang seperti ini, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu. Ini perkiraan jumlah penutur bahasa Indonesia di dunia. Di Amerika dan Eropa, Amerop, itu sekitar 2 juta orang yang bertutur dengan bahasa Indonesia. Kemudian di Aspasaf, Asia, Pasifik, dan Afrika, itu sekitar 2,4 juta. Ya, ini data ini saya ambil dari teman-teman di Kementerian Luar Negeri, gitu, perwakilan-perwakilan. Di Asia Tenggara, ya, minus Indonesia, itu sekitar 5,2 juta orang. Kemudian di Indonesia sendiri ya mungkin 269 juta lah gitu. Mau dipaskan 270 boleh lah sama teman sendiri ya. Gitu. Nah, jadi sekitar sekian ratus juta. Malaysia selalu mengklaim bahwa penutur bahasa Melayu itu 300 juta. Pertanyaan kita, dari mana mereka punya data 300 juta? Padahal penduduk Malaysia saja tidak sampai 50 juta. Berarti sisanya itu adalah penutur bahasa Indonesia. Jelas ya di sini? Jadi kalau mereka mengklaim bahwa penutur bahasa Melayu itu 300 juta, saya katakan itu omong kosong. Itu cakap besar gitulah kata orang Melayu. Bohong itu. Penduduk mereka saja tidak sampai 50 juta. Padahal mereka itu penduduknya sekian persen bertutur dengan bahasa Melayu, sekian persen bertutur dengan bahasa India, sekian persen bertutur dengan bahasa Mandarin. Gitu. Jadi mau 300 juta dari mana? Nggak ada cerita 300 juta. Komentar kedua dari Mas Fahtur Rahman. Mereka itu tahu atau sadar bahwa suku Jawa dan bahasa Jawa itu disegani mereka. Dan sadar bahwa ada kosakata bahasa Jawa di kamus mereka. Tapi yang namanya maledes, gengsi, dan denial syndrome-nya itu loh tingkat dewa tidak mau mengakuinya. Betul. Karena itu saya selalu bersemangat untuk menampilkan kosakata yang ada kaitannya dengan Jawa. Itu adalah untuk menampol-nampolin warganet maledes yang dengan sombongnya, yang dengan seperti kacang lupa dengan kulitnya, seperti malin kundang, seperti orang yang tidak tahu dengan keadaan diri sebenarnya, di mana ada begitu banyak kosakata bahasa Jawa di dalam kamus mereka. Dan mereka masih bisa menghina orang Jawa dan bahasa Jawa. Dari Mas Jiu Jin Kun, dalam setiap pembahasan di video saya, sebenarnya sudah jelas maledes itu ngawur. Mereka terjebak dalam konsep mereka sendiri yang tidak baku pada umumnya. Mereka membuat definisi
dan hukum sendiri tidak sesuai kaidah umum. Pada akhirnya pencuri terjebak dalam perbuatan sendiri. Logika sederhana, jika Maledes mengembangkan bahasa, mengapa menyerap kosakata yang tidak digunakan? Mengapa mereka lepas dari ciri khas British seperti mengeja abjad saat berbicara jadi bahasa Indonesia? Bukankah pencuri selalu mengambil apa yang mereka mau? Kalian tidak akan bisa mendebat selain blunder. Semakin kalian menjawab, semakin jelas kalian mencuri. Bukankah FIFA sudah membuktikan kalian salah dan blunder oleh peraturan kalian sendiri? Kalau kita membaca tulisan ngeles dari para warganet Maledes ini, ketika mereka menjustifikasi bahwa yang sekarang kita kembangkan bahasa Melayu modern, kita itu mempunyai akar yang sama dari bahasa Melayu klasik. Udah, lu jangan banyak ngeles. Menurut konstitusi kebangsaanmu, nggak dituliskan itu bahasa Melayu modern, bahasa Melayu klasik, nggak ada. Konstitusimu menuliskan bahasa Melayu. Nggak ada itu, kamu mau nambah-nambahin Melayu klasik, Melayu modern, nggak ada. Bahasa Melayu ya udah bahasa Melayu. Ketika kalian menambahkan kosakata mumet, ngising, endok di dalam kamus bahasa kalian, itu sudah bukan bahasa Melayu lagi. Kalian mencoba menipu diri kalian sendiri dengan mengatakan, oh ini bahasa Melayu modern. Nggak ada. Menurut konstitusimu, nggak ada. Nggak didefinisikan itu, apakah yang kalian gunakan tuh bahasa Melayu klasik atau bahasa Melayu modern. Itu cara kalian pembenaran saja dengan menyontek, dengan memungut kosakata bahasa Indonesia, dan kalian mencoba memberikan branding yang baru untuk bahasa kalian dengan menyebutkan bahasa Melayu modern. Itu untuk pembenaran kalian memungut kosakata bahasa Indonesia. Bagaimana kalian ingin menjelaskan bahwa itu bahasa Melayu ketika ada kosakata sampean di dalam kamus kalian? Di mana kita semua orang Indonesia tahu sampean itu adalah bahasa Jawa, bukan bahasa Melayu. Dari Mas Bad Signal. Pada suatu hari ada orang Jepang, Korea, Indonesia, Malaysia ngopi bareng lagi sambil makan gorengan di warkop. Orang Jepang, walau Jepang bertetangga sama Korea, bahasa kami beda. Orang Korea, tapi Jepang ada budaya dan makanannya mirip sama Korea. Terus orang Jepang mengatakan, iya Korea, yang penting kita nggak main klaim-klaiman. Orang Indonesia, wah biasanya negara yang bertetangga ada yang main klaim-klaiman. Kemudian orang Jepang dan Korea mengatakan, ada sih, tapi klaim dikit nggak apa-apa. Kemudian orang Maledes mengatakan seperti ini, saya nak tengok drama 7 manusia harimau kat television. Kopinya dihabisin, bawa gorengan, lalu pulang. Baik, sekarang mari kita berbicara kosakata. Kosakata pertama yaitu kutil. Secara etimologi, kutil itu berasal dari bahasa Jawa kuno yang mempunyai definisi menderita bintil-bintil. Dalam bahasa Indonesia itu didefinisikan sebagai bintil merah kecil seperti jerawat pada kulit. Kedua, sisa kecil kelapa yang diparut. Kutil kedua, masih bahasa Jawa, itu mempunyai definisi ambil sedikit-sedikit. Kemudian ada kosakata turunan yaitu mengutil. Didefinisikan sebagai mengambil, buka kurung, memakan atau menggigit sedikit-sedikit. Yang kedua, mengambil atau melebihkan barang belian tanpa sepengetahuan penjual. Apakah ada kosakata mengutil di dalam kamus bahasa Indonesia versi Maledes? Ada dong. Dan itu didefinisikan sebagai apa? Mengetil. Apa ini mengetil? Mengotes, mengunggis, menggigit sedikit-sedikit. Mari kita lihat, mengetil itu apa sih menurut kamus bahasa Indonesia versi Maledes? Memotong, menghiris sedikit. Kedua, mengerip, mengunggis. Apa ini nggak ngerti ya. Ketiga, mencubit. Mengutil jadi mencubit. Mengotes itu adalah mencabut, mengopek, mencubit barang yang kecil-kecil atau halus-halus. Kutis. Kemudian yang berikutnya, itu sama dengan mengunggis. Menggigit sedikit-sedikit berkenaan tikus, arnab. Arnab itu kelinci, mengerip, mengerumit, jadi mengerat itu ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, kalau yang berkaitan dengan tikus atau kelinci itu kan hewan pengerat ya. Jadi mereka mengerat makanan ya, menggigit sedikit-sedikit gitu kan.
Jadi menurut Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes, mengutil itu sama dengan mencubit, sama dengan mengerat. Bayangkan teman-teman, saya ingat ya ada dulu lagu dangdut, saya nggak tahu judulnya apa, saya lupa siapa penyanyinya. Kan ada lagunya tuh, cubit-cubitan, oi, senggol-senggolan. Nah, kalau menurut warganet Maledes itu menjadi kutil-kutilan, oi, senggol-senggolan. Kenapa? Ya kutil kan sama dengan cubit. Kosakata kedua ini berasal dari komentar warganet Indonesia, Mas Wahyudi Subagio. Mas, godok ada di Kamus KW. Mereka ada nggak kata gondok? Gondok, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, secara etimologi itu berasal dari bahasa Jawa, yang artinya tebal dan bulat, sebangsa cempaka, semak dengan bunga-bunga kuning muda. Arti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu gondok adalah gemuk pendek tentang badan, leher, barang. Yang kedua, penyakit bengkak pada leher depan karena kelenjar yang menjadi besar, beguk. Saya dulu waktu sekolah, untuk menghindari penyakit gondok, maka kita harus makan garam beriodium, gitu kan ya. Nah, definisi gondok kedua itu adalah mendongkol, marah yang tertahan. Gua gondok sama lu, gitu kan. Nah, itu marah yang tertahan. Apakah ada kosakata gondok di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Ada dong, masa nggak ada? Dan dituliskan itu sebagai natif. Definisi pertama, pendek dan besar, gemuk, badan, leher, benda, dan lain-lain. Sama nggak definisinya dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Diberikan contoh, parang gondok, parang yang pendek dan tebal bilahnya. Gue nanya dong, emang kalian pernah mendengar ya kosakata parang gondok? Merpati gondok. Oh my God, what is this, man? Merpati yang besar lehernya. Definisi kedua, bonggol pada bagian leher di bawah dagu, begu. Sama nggak definisinya dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Kelenjar gondok dalam bahasa Indonesia itu adalah halkum. Definisi ketiga, bahasa Jakarta, sebal hati, perasaan marah yang tidak dilahirkan. Sama nggak definisinya dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama maksudnya, sebal hati, perasaan marah yang tidak dilahirkan. Itu kan maksudnya perasaan yang tertahan kan. Perasaan marah yang tidak dilahirkan. Emang bayi apa dilahirkan? Kegondokan, perihal keadaan gondok. Kegondokan. Kosakata berikutnya, rayu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rayu mempunyai definisi sebagai mempunyai perasaan iba, sedih dan sebagainya, pilu hati, rawan hati. Yang kedua, merasa pilu, terharu. Kemudian rayu juga mempunyai bentuk tidak baku yaitu rayun, mempunyai definisi hiburan atau bujukan, janji muluk dan sebagainya untuk menyenangkan hati. Diberikan contoh, hatinya tidak tergoda oleh bujuk rayu. Apakah ada kosakata rayu di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Ada dong. Definisi pertama. Menurut logika, harusnya kosakata ini dimengerti secara umum di Maledes karena diletakkan sebagai definisi pertama. Tapi ternyata sepertinya tidak. Saya mau nanya dong kepada warganet Maledes, emang kalian pernah mendengar sayu rayu yang didefinisikan pilu hati, rawan hati, terharu? Perhatikan nggak? Definisinya itu sama persis dengan definisi pertama dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pilu hati, rawan hati, terharu, sama kan? Tapi di Kamus Maledes itu dituliskan sebagai sayu rayu. Definisi kedua, kosakata rayu menurut Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Rayuan, pujukan atau hiburan, janji yang muluk-muluk untuk menyenangkan hati. Tertidurlah oleh rayuan irama merdu. Pujuk dan rayuannya sudah tidak bermakna lagi. Oke. Lagu Melayu rayuan hati. Maksudnya apa lagi nih? Contohnya itu membingungkan. Rayuan itu adalah memikat hati, memujuk.
Ia menulis surat rayuan gadis itu supaya menerimanya sebagai suami. Aduh. Ketiga, memajukan permohonan mengemukakan permintaan pertimbangan. Hah? Jika seseorang tidak puas hati dengan keputusan Mahkamah Tinggi, maka bolehlah ia rayuan kepada Mahkamah Ulang Bicara. Oh, maksudnya banding ya. Rayuan itu banding ya. Mereka rayuan kepada kerajaan supaya bertindak segera membasmi nyamuk dan lalat. Nah, apa lagi maksudnya ini? Merayu-rayu, merayu dengan sungguh-sungguh. Dia merayu-rayu kepada perompak itu agar keluarganya tidak diapa-apakan. Bunyi musik yang beralun lembut bagaikan merayu-rayu memanggil mereka berdua masuk. Merayukan, memajukan permohonan, permintaan pertimbangan kepada perkara yang dirayukan oleh keluarga itu ialah suatu perkara keluarga mereka sendiri. Ya Allah, contohnya aja bikin gue bingung. Rayuan, yaitu satu rayu. Yang kedua, rayuan itu adalah permohonan permintaan yang dimajukan. Hah? Dimajukan kemana? Rayuan kepada pemaju perumahan. Oh my God. Dan rayuan itu adalah istilah undang-undang, permohonan kepada mahkamah atau pihak berkuasa yang lebih tinggi supaya mengkaji semula keputusan mahkamah atau P. Apa P? Apa ini? Baik, berarti kalau kita bisa melihat bahwa rayuan itu didefinisikan sebagai banding. Jadi kalau kita lihat tuh kasus FIFA itu, di mana Maledes dinyatakan bersalah oleh FIFA karena memalsukan dokumen. Kemudian kita kan sering baca tuh, oh pihak asosiasi sepak bola Maledes akan mengajukan rayuan. Rayuan Pulau Kelapa atau rayuan Gombal. Kepada FIFA, gitu kan ya. Jadi itu maksudnya mengajukan banding. Ya, sekarang saya bisa mengerti mengapa bahasa mereka tidak berkembang di dalam hukum ataupun dalam bahasa teknologi dan ilmu pengetahuan. Karena cara pengadopsian bahasa mereka ke dalam ilmu teknologi, sains, dan bahasa hukum itu malah membingungkan. Tetapi mereka mengatakan bahwa bahasa mereka itu berkembang pesat. Tapi dalam penggunaannya, bahkan mengajarkan mata pelajaran matematika dan sains atau ilmu pengetahuan alam, mereka menggunakan bahasa Inggris. Jadi bagaimana bahasa mereka itu mau berkembang dalam pengetahuan dan matematika, bahkan dalam undang-undang, kalau dari saat sekolah saja mereka menggunakan bahasa Inggris. Jadi bagaimana bahasa Melayu Maledes itu bisa berkembang? Nah, rayuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah hasil merayu atau rayu. Jadi tidak ada berkaitan dengan banding dalam istilah undang-undang atau hukum. Jadi ketika kita membaca tulisan dari artikel di Malaysia yang menuliskan kami akan mengemukakan rayuan. Ya, kalau dalam definisi bahasa Indonesia, ya itu artinya rayuan itu ya hasil merayu. Kok hasil merayu baru kamu akan kemukakan? Dan di dalam bahasa Indonesia, itu juga umum kalau kita menggunakan rayuan maut atau rayuan gombal. Nah, dari perbedaan ini, jelas terlihat bahwa bahasa Indonesia dengan bahasa yang digunakan di Maledes itu berbeda. Jadi kalian masih mau mengatakan, oh bahasa Indonesia itu bahasa Melayu. Kalian itu hanya haus validasi saja. Kalian itu ingin diakui besar, padahal kalian itu kecil. Bahkan kalian itu tidak memertabatkan bahasa Melayu itu sendiri. Udah akui aja. Saya ngerti kenapa kalian tidak mengakui. Karena gengsi Anda itu gede banget. Denial syndrome kalian itu memang terlalu akut. Ya, teman-teman, jika video ini informatif dan membuat hari-hari Anda menjadi riang gembira, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu, menyala Indonesia. Dadah! Saya sebagai daripada generasi muda lah ya, nak bertanya kepada Prof, contoh macam macam mana kita nak menjadikan bahasa ni sebagai satu alat perpaduan kepada semua. Sebab kalau macam kita lihat macam sejarah contoh lah kan, di ketika era nasionalis seperti Burhanuddin Hilmi semua, dia menyatakan konsep Melayu Gaya yang siapa-siapa yang duduk di tanah Melayu ni dipanggil Melayu, berbahasa yang sama. Dan Indonesia pun buat benda ni. Tapi apa yang menyebabkan kita tidak dapat nak buat polisi macam ni? Ini satu nilai Melayu lagi. Orang Melayu buat apa-apa tak pernah sampai putus.
Tak sampai habis maksudnya. Tak selesai. Benda tu sudah ada dalam perlembagaan. Mesti ada satu bahasa kebangsaan, satu sistem persekolahan, tapi tidak dilaksanakan. Dan Melayu ni bangsa yang hati-hati. Kalau laksanakan nanti bergaduh. Takut bergaduh. Jadi ahli politik Melayu selalu seorang tarik. Sejak saya muda, saya bertegas mesti bahasa kebangsaan itu diutamakan. Dia mesti ada satu jenis sekolah kebangsaan. Perlembagaan ini undang-undang tertinggi negara. Tidak diikuti. Mana ada dipatuhi. Orang Melayu ni masalahnya besar. Dan untuk mendidiknya, mengasuhnya kembali, kita harus kembali kepada satu doktrin yang berasaskan sistem nilai yang maju. Sistem nilai yang positif. Bukan yang merugikan. Orang Melayu suka slogan tu sistem nilainya. Jadi kan saya ini sering mengkritik satu isu yang akan menyentuh Nurani Melayu. nurani Melayu, iaitu Hang Tuah. Saya dapati dengan bukti-bukti, bukan cakapnya, orang Melayu suka dongeng. Orang Melayu tidak pernah jujur dari sisi sejarah. Kerana itu orang Melayu tak boleh maju. Sebab sejarah memerlukan pemikiran kritis. Kalau tidak ada bukti, tak boleh pakai. Metode sejarah, kaedah sejarah harus mencontohi metode hadis. Bukan semua hadis boleh pakai. Kena yang ada jelas sumber. Mesti ada sumbernya, bukti bahawa Nabi berkata demikian. Ya. Sejarah begitulah. Tapi kan sejarah tidak diterapkan secara jujur, maka dongeng-dongeng ini mengatasi sejarah. Sebab itu heboh pasal Hang Tuah. Ada perpustakaan yang tak mau beli buku saya. Oh, kenapa? Antaranya? Perpustakaan itu besar. Ha? Hikayat Hang Tuah itu tak, mereka tak mau beli. Ada di Rusia adalah. Kenapa? Kena berbeza dengan pandangan Melayu. Ada satu profesor, dia ada satu mesyuarat tertutup, majlis mesyuarat tertutup. Dia mengatakan bila saya menafikan kewujudan Hang Tuah, kalau tak ada Hang Tuah, tak ada Melayu. Profesor bercakap tu. Ya. So bayangkan cara berfikir, level Of thinking yang pemikiran profesor. So kalau orang yang dikatakan cendekiawan bercakap macam itu, berfikir cara itu, percaya pada dongeng, apa yang kita harapkan dari orang biasa?